Om Agnastu Namaskar. Om Swastiastu. Amin Bakil pada malam hari ini, sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengaturkan puja bakti di Biodalan atau Tiga Wali Pura Penyusunan Jagat Taman Sari. Tadi sampun meraga suci di Ratu Begawan Dalam Tri di yang tiang. Rumahku tiang tadi sampun kasucian. Ini boleh hadir untuk ngayak melayani umat di Pura Penyusunan Jagat Taman Sari. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jati Bali beserta manggala yang lain, Ketua PBD dan jajarannya. Dan yang hormati Pendesa Adat Desa Adat Jati Bali beserta manggala, Ketua Parisade Desa Jati Bali yang hormati beserta jajarannya, spesial teman saya, sahabat saya, penyuluh agama Hindu non PNS wilayah Kecamatan Perawan itu Barat, Komang Adi Juniarte yang pada malam hari ini bisa bersama-sama kita. Bapak Ibu Keraton Komeder Pengemong Pura Taman Sari. Yang pertama, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Ide Sang Hyang Widi, Dewa Betara yang kita susung di pura ini yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Bisa hadir bersama, ini kesempatan yang luar biasa. Spesial ini Terumangku Tiang, Terumangku Siwo Yase yang jauh-jauh telah hadir dari bau-bau yang belum ketemu, tapi kalau sudah ketemu kita apa. Itu yang kedua yang menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Seksi Dimas Ibu Konawe Selatan yang rencananya hadir bersama-sama mengatur bakti. Karena pesannya harus yang isi dan mewacana, sebenarnya kalau di Jati Bali kayaknya sudah tidak perlu lagi. Hebat-hebatnya masalah agama di sini. Ini paling banyak. Cara keilmuan profesornya paling banyak. Di depan tiang ini senior kita Prof. Ketut Suarnike Ampurot yang berdiri di Prof. Yang ingin mengajak berbagi sedikit saja karena sumber-sumbernya sudah ada di sini semua. Nanti kalau kurang tinggal menanyakan ke sumber-sumber yang ada di Desa Jati Bali karena sangat banyak sumbernya, tidak mungkin kekurangan. Yang ingin, karena tadi Pemangku Pura sudah menyampaikan status puranya, yang minta kepada seluruh Rambut, seluruh umat Hindu yang ada di Jati Bali, informasi yang disampaikan tadi mohon dipahami bersama supaya tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau sudah pengomong menyampaikan seperti ini, nanti yang lain merasa tidak cocok, saling beradu argumen. Kita mau cari harmoni, jadi kurang harmoni. Kalau yang ibaratkan, kalau sudah ada api, ketemu api lagi, nanti kumpul jadi kebakaran. Jadi mohon saling memahami supaya tidak terjadi debat-debat yang
menjadikan umat jadi kurang harmonis. Mari kita saling memahami bahwa tempat-tempat suci yang ada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi, kepada ide Betara-Betari yang kita lilingkan di puranya masing-masing. Jadi mari kita tetap harmonis, kita sungsung bersama sebagai media kita untuk mengukuhkan diri kepada ide Sang Hyang Widi beserta manifestasi. Ini yang poin utama. Yang berikutnya, mari kita, karena ini berkaitan dengan yatnya, yang ulang lagi, yatnya berkaitan dengan upacara dan upakara kemarin. Kita hari ini menamainya dengan pujawali atau piodalan. Nah, kalau boleh kita ulang lagi, piodalan dari akar kata odal atau odal. Piodalan biasa kita terjemahkan dari akar kata pedal. Pedal itu kalau dipahami keluar, piodalan keluar. Kapan piodalan ini dipilih? Nah, sesuai leluhur kita dahulu menetapkannya sesuai kesepakatannya dulu. Jadi di Angger Kasih ini ditetapkan, jadi kita sebagai representannya, pengemongnya mengikuti itu, bahwa dalam ajaran agama itu kita mengenal pancayatnya. Salah satunya adalah fitriyatnya. Kalau fitriyatnya di segi upacara, jadi di Ratu Begawan dan Cermangku yang bisa melaksanakan pasti lebih paham. Tapi fitriyatnya kita menghargai tegak piodalan yang telah ditetapkan leluhur kita, ini juga fitriyatnya. Kita menghargai, menghormati landasan yang leluhur kita berikan. Ketika sudah ditetapkan, mari kita lanjutkan, kita rawat tempat yang telah beliau siapkan untuk harmoni dan kesejahteraan umat Hindu yang mengawali hadir di Sulawesi Tenggara ini. Karena ini sudah konsepsinya sudah penyungsungan jagat, jadi kita bersama bisa memuja, memuliakan ide Betara yang kita lingkarkan tidak lagi dalam skup yang lebih kecil, maksan saja, tapi semua umat Hindu yang di Provinsi Sulawesi Tenggara ini boleh mengaturkan puja bakti karena sifatnya ini adalah pura penyungsungan jagat. Terutama kita yang mengawalinya dari transmigrasi, tentu inilah sumber kita mohon anugerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sama tadi pengomong puranya menyampaikan tahun 1974 yang juga belum lahir. Nanti mohon kepada pengomong pura untuk menyusun purananya supaya sejarahnya tidak hilang, karena generasi terus bertumbuh. Kalau seniornya yang mengawali sudah mulai kembali, kita akan kehilangan sejarah puranya kalau tidak kita tulis atau kita bukukan. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan yatnya ini. Kita mengenal banyak yatnya, tetapi secara umum yatnya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yatnya yang satwika yatnya, yang rajasika yatnya, dan yang tamasika yatnya. Yang ingin mengajak kembali pada yang
satwika yatnya. Kapan yatnya itu kita sebut yatnya yang baik, yatnya yang satwik? Kita akan mengacu pada salah satu sumber pada kitab Bhagavad Gita pada Adhyaya yang ke-17 sloka yang ke-11. Kapan yatnya itu dikatakan satwika? Yang pertama adalah ketika yatnya itu dilaksanakan berdasarkan petunjuk kitab suci atau widistra. Kapan kalau sudah acuannya pelaksanaannya berdasarkan kitab suci, maka yatnya itu dikatakan sebagai yatnya yang satwik. Ini salah satunya. Yang kedua adalah yatnya itu dilaksanakan dengan penuh kemantapan keyakinan atau dengan serada yang bagus. Dan saya yakin semua umat Hindu Rama yang hadir ngaturan bakti pada malam hari ini semua hadir dengan penuh keikhlasan. Nanti yang bawa aturan pasti ikhlas mengaturkan. Yang bawa punya pasti ikhlas mengaturkan puranya. Yang mengaturkan punya berupa tenaga dan semua penampilan menari. Yang mau pengaturan drama pasti ikhlas mengaturkan. Itu yang makte pajekan ini pasti ikhlas mengaturkan. Nanti tinggal kita lihat setelah kita mengaturkan pajekan ini pulang utuh atau tidak. Kalau pulang utuh berarti tidak ikhlas mengaturkan. Tidak ada yang Hidup Betara memang tidak makan aturan yang begini-begini, tapi doa kita, tapi di samping kiri kanan kita ada yang umat lain, ada saudara kita, tetangga kita. Nah, silakan nanti setelah diaturkan ditunas yang bisa ditunas. Nanti kalau memang tidak ada yang mau lunas ya bawa pulang lagi. Karena sedikit yang cerita kalau yang dulu di Papua ketika selesai maturan semua satu tempat, silakan ditunas yang bisa ditunas. Yang tidak mau berarti yang mengaturkan bawa pulang lagi, jangan dibuang. Jangan dibuang. Walaupun aturan bentuknya makanan, jangan membuang makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lacarya sudah, keikhlasan. Setelah ada keikhlasan, ada yang namanya punya atau guru daksina. Tapi di kebunnya Bapak Ibu sudah hafal mati, ya enggak ceritakan lagi per detail bahwa siapa yang menghantarkan upacara ini wajib diberikan yang namanya guru daksina. Kalau ide begawan yang ngumpul berarti wenten guru daksina berupa sesari. Kalau jerumangku yang ngumpul wajib pengemong memberikan guru daksina berupa sesari. Supaya sulinggih kita, jerumangku kita minimal sejahtera kebutuhan pokoknya. Tidak harus wah. Jangan sampai sulinggih kita, pemangku kita kondisinya memprihatinkan dan menunggu bedah rumah mangku. Jangan sampai. Kita sebagai umat yang ngomong pura paling enggak ada perhatian.
apakah setiap bulan atau setiap 6 bulan pemangku-pemangku kita disiapkan seragamnya lah, supaya juru mangku kita sudah sibuk bekerja, ada yang lunas untuk nganter banten, waktunya tersita untuk nganter banten dulu. Selesai maturan, enten sesarinya 5.000. Tidak sejahtera pemangkunya. Kemudian ada berkaitan dengan dalam upacara rakyatnya ada upakaranya. Berarti ada yang membuat umat sedharma, baik itu yang masuk serati Banten maupun umat secara umum yang ditugaskan untuk menyiapkan upakaranya, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Salah satunya adalah membuat upakara tidak boleh wakcapala. Artinya tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh memisuh. Artinya kita diajarin trikaya parisuda, wajika payang parisuda, artinya berkata-kata yang baik dan baik ini maknanya membuat ini penting supaya yang kita ini sukses. Nah, dilandasi membuatnya pun juga harus dengan ketulusan, baik tenaga maupun bahannya. Kalau saya kutip lagi satu sloka di dalam Bhagavad Gita, ini pedoman agar kita jangan mudah marah dalam membuat banten. Di Bhagavad Gita di Adhyaya 2 sloka yang ke-63 dikatakan produk bawati samuha semerti vibra maha semerti bramsat dudinasat pranasyasi. Katakan barang siapa kalau dia melakukan tugasnya dengan marah-marah, maka dia akan kehilangan akal sehatnya. Kalau dia sudah kehilangan akal sehatnya, maka logikanya tidak akan jalan. Kalau sudah logikanya tidak jalan, dia akan bingung. Mau ambil sendok keliru, piring. Ini jadikan pedoman kita, supaya mari kita ikhlas beriaknya. Dan di belakangnya ada yang namanya anasewa. Apa itu anasewa? Jamuan makan. Makanya aturan-aturan yang diaturkan ini selesai diaturkan, nikmati seperlunya. Jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan tidak muat. Terlalu banyak yang diaturkan. Jadi salah satunya kalau kita ambil satu kitab Anandamayi, itu ada beberapa hal yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusianya. Jangan terlalu banyak tenaga yang dibuang. Artinya bekerjalah sesuai peruntukannya. Kalau saya tugas di bagian ini, selesaikan tugasnya. Jangan dibuang sia-sia tenaga. Yang kedua adalah sumber daya alam. Artinya beberapa material yang kita gunakan jangan dibuang sia-sia. Kalau materialnya organik, bisa kita jadikan pupuk organik. Kalau materialnya berupa makanan, bisa kita gunakan sebagai makanan kita. Tapi kalau materialnya plastik, bungkusnya plastik, jadi kalau adik-adik yang kreatif bisa menjadikan sesuatu yang berguna, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, jangan dihambur kemana-mana. Silakan dibuang pada tempat sampah yang telah disiapkan. Itulah kita bagian-bagian kita menjaga lingkungan sekitar, lingkungan pura dan sekitarnya, supaya puranya bersih, tapi halamannya penuh sampah. Nanti di luar bersih, ternyata di puranya sampahnya berambulan.
Nah, ini anak-anak muda, mari kita juga peka terhadap lingkungan kita. Nah, ini tidak banyak yang sampaikan karena sumber-sumber sudah ada di sini. Mari kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan sarana dan prasarana persembayangannya. Yang cukupkan sampai di sini karena yang biasa isi jula-juli ya sedikit yang pendek saja. Cindrawasih cukup sekian terima kasih. Dia malu Om Santi 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 Om. Om Santi Santi.